Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi sama Bu Mun dalam mata pelajaran ekonomi. Di kelas 12 kita akan mempelajari tentang bab-bab akuntansi. Ya, kita mulai dulu dari slide yang pertama. Ya, sejarah dan persamaan dasar akuntansi. Pengertian dulu. Kita harus tahu pengertiannya ya. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan tentang uang. Jadi intinya begini, karena akuntansi itu sebuah seni, yang namanya seni, setiap daerah itu mempunyai pencatatan sendiri-sendiri, itu namanya seni ya, seperti itu. Akuntansi disebut bahasa bisnis karena mustahil kalau bisnis itu tanpa adanya perhitungan. Setiap bisnis pasti ada perhitungan, perhitungan keuangan dari model yang sederhana ke model yang lebih rumit, seperti itu maksudnya. Informasi akuntansi itu nanti kalau setelah dilaporkan itu untuk membuat keputusan suatu perusahaan atau membuat keputusan suatu bisnis. Jadi penting adanya informasi akuntansi itu ya. Oke, kalau yang di Indonesia kita sering mengenal yang namanya SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Oke, sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sebenarnya akuntansi itu sudah ada sejak lama anak-anak. Sebelum manusia menyadari adanya itu bahwa itu adalah akuntansi, sebenarnya manusia itu sudah ketika sudah melakukan hitungan-hitungan tentang uang dan mencatatan walaupun itu sederhana, itu sebenarnya sudah disebut dengan akuntansi. Jadi seni pencatatannya seperti itu. Tahun 1490-an, Luca Pacioli itu membuat buku. Di dalam buku itu ada satu bab yang menerangkan tentang pembukuan berpasangan anak-anak. Jadi ternyata pembukuan itu ada pasangannya juga ya. Oke, di situ ada pembukuan berpasangan tentang debit dan kredit atau debere dan credere. Sebenarnya Luca Pacioli sendiri ini bukan ahli dalam akuntansi anak-anak, beliau itu ahli dalam perhitungan seperti itu. Oke. Selanjutnya, sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia kita mengenal mulai dari tahun-tahunnya tahun 1400-an, di situ Luca Pacioli membuat buku itu tadi dan berkembang 1500-an itu berkembang di Belanda dan di Inggris anak-anak, sehingga di situ memakai sistem dinamakan sistem kontinental. Selanjutnya 1800 ke 900-an berkembang lagi di Amerika. Nah, ternyata di Amerika ini sistemnya bernama Anglo-Saxon. Apa bedanya, Bu? Kontinental sama Anglo-Saxon. Perbedaannya hanya di pencatatannya, anak-anak. Pencatatannya itu kalau kontinental itu mulai dari yang tetap sampai ke yang liquid. Tetap itu berarti barang yang susah dicairkan. Contohnya gedung, rumah, itu kan tetap tanah. Sampai yang liquid itu yang mudah dicairkan. Contohnya uang, cash di bank atau yang di perusahaan seperti itu. Kalau yang Anglo-Saxon itu dari yang liquid ke yang paling tetap seperti itu, kebalikannya seperti itu. 1973 di situ ada IAS atau International Accounting Standard dan timbul IASC atau komitenya seperti itu. 2001 bisa dilihat sendiri. Di Indonesia 1642. Di situ Indonesia dijajah oleh VOC atau Belanda. Secara otomatis sistem pencatatannya kita itu manut atau mengikuti VOC atau Belanda, dan di situ timbullah sistem kontinental. 1957 adanya IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. 1960-an di situ Indonesia sudah berkembang menjadi Anglo-Saxon. Kenapa, Bu? Kok ada Anglo-Saxon di 1060-an, 960-an? Karena pada tahun tersebut banyak investor masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah dari Amerika Serikat. Sehingga otomatis pembukuannya kita juga mengikuti dari Amerika, yaitu sistem Anglo-Saxon. 1974 adanya PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia. 1984 adanya PAI yang mengikuti IASC. Seperti itu. 1994 timbul yang namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Oke. Selanjutnya persamaan dasar akuntansi. Anak-anak kita harus paham betul tentang persamaan dasar akuntansi ini. Karena ketika di persamaan dasar ini kita sudah paham, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Karena ini memang harus dipegang betul persamaan dasar akuntansinya. Oke, lanjut. Konsep inti dari
eh, perhitungan akuntansi. Oke. Sebenarnya dalam akuntansi itu konsepnya sederhana, balance atau sama atau imbang. Tapi balance aja sebenarnya juga tidak cukup, harus sesuai seperti itu ya. Persamaan contohnya adalah perusahaan. Misalnya, perusahaan itu punya apa saja? Perusahaan itu punya uang dari mana? Seperti itu. Misalnya, perusahaan itu punya mobil, punya gedung, dan lain sebagainya. Loh, punya mobil, punya gedung itu dapat uangnya dari mana? Oh, ternyata dari modal. Modal itu berarti punya pemilik sendiri dan ngutang. Seperti itu, sederhananya seperti itu ya. Jadi, gambaran gampangnya gini anak-anak. Eh, Misalnya perusahaan Paijo. Perusahaan Paijo itu ternyata dia punya uang 100 juta. Terus dia punya kendaraan 500 juta. Setelah itu dia punya komputer 10 juta. Nah, kalau di total kekayaan di perusahaan Paijo itu kan 610 juta. Loh, 610 juta ini uangnya dari mana? Kita harus tahu gitu loh ya. Jadi misalnya, oh ternyata uang yang 100 juta itu milik Paijo sendiri. Oke, itu namanya modal. Terus kendaraan yang 500 juta itu ternyata yang 150 punya Paijo, yang 350 itu utang Painem. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu pembukuannya bagaimana. Oh, ternyata ada hutangnya di situ. Selanjutnya, terus yang 10 juta itu adalah milik Paijo sendiri misalnya. Oke, kalau ditotal dari utang dan modalnya Paijo itu tadi 610 juta, balance sama. Begitu. Paham ya anak-anak? Jadi konsep dasarnya adalah harta kita atau harta perusahaan atau harta sama dengan modal plus utang. Modalnya Paijo plus utang di Painem tadi. Paham kira-kira? Oke. Lanjut. Bingung? Oke. Kalau bingung, kembali ke konsep awalnya. Perusahaan punya apa? Dan perusahaan itu uangnya dari mana? Paham nggak kira-kira? Oke. Saya punya 100 juta. 100 juta itu dari mana? Oh, uang saya 30 juta. Yang 70 juta saya ngutang. Jadi utang sama uang saya itu adalah kekayaan saya sekarang ini. Paham kira-kira ya? Oke, lanjut. Selanjutnya, sehingga dari keterangan tadi dirumuskan seperti ini. Aset sama dengan liabilitas sama ekuitas. Harta sama dengan hutang dan modal. Jadi antara aset sama harta itu sama aja, itu hanya istilah saja anak-anak, nggak usah bingung. Liabilitas, liability itu adalah hutang. Ekuitas, equity itu adalah modal. Jadi itu hanya istilah saja, nggak usah bingung ya. Oke. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva adalah barang yang dimiliki perusahaan yang memberikan manfaat pada perusahaan. Kalau pasiva adalah kewajiban yang akan kita kembalikan, utang. Berarti di situ nanti kita kembalikan kan, itu masuk pada pasiva. Oke, lanjut kita ke aktiva. Apa saja aktiva itu, apa saja harta itu? Ternyata harta terbagi lagi menjadi 3 anak-anak. Harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Nah, kok gitu Bu? Iya, misalnya Bumun kaya. Oh, Bumun kaya, nggak mungkin kan kekayaannya Bumun hanya uang saja. Oh, ternyata kekayaannya Bumun itu ada rumah, ada kendaraan, ada sawah, ada peternakan, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Jadi suatu kekayaan itu ternyata terbagi lagi ya. Suatu harta itu terbagi lagi, 3, lancar, tetap, dan tidak berwujud. Oke. Harta lancar adalah harta yang cepat dicairkan, biasanya cepat habis, biasanya kurun waktunya 1 tahun. Di harta lancar itu atau aktiva lancar itu ada kas, piutang, dan perlengkapan. Bu, piutang itu apa? Kalau kas tahu ya, kas adalah uang kas yang ada di perusahaan atau di bank misalnya. Kalau piutang itu apa, Bu? Piutang itu adalah ketika uang kita di orang lain, anak-anak. Misalnya, Bumun minjami Pak Ijo uang 100 juta. Berarti di perusahaannya Bumun tertulis piutang 100 juta. Piutang Pak Ijo 100 juta, seperti itu. Jadi uang kita di orang lain. Kalau utang berarti uang orang lain di kita ya kan, seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah aktiva tetap. Oh, berarti aktiva tetap itu biasanya jangkanya lebih panjang anak-anak, pencairannya lebih dari 1 tahun misalnya. Paham ya kira-kira? Ada peralatan, kendaraan, gedung dan lain sebagainya. Itu lama kan pencairan uangnya, lama kan masa habisnya seperti itu. Bu,
Kemarin ada yang tanya, apa bedanya peralatan sama perlengkapan? Gini anak-anak, kalau perlengkapan itu masanya biasanya kurang lebih 1 tahun. Kalau peralatan itu lebih dari 1 tahun. Contohnya kalau perlengkapan ini berarti yang cepat habis, kayak pulpen, staples, terus apalagi peralatan kantor. Tapi kalau kalau peralatan dalam akuntansi itu adalah yang masanya lebih lama, lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin seperti itu, paham ya? Oke, lanjut. Aktiva tidak berwujud atau harta tidak berwujud. Jadi begini, di dalam perusahaan itu ada harta yang tidak nyata atau tidak berwujud, tapi dia memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya merek, ya, misalnya merek. Merek di sini suatu perusahaan harus mempunyai yang namanya merek kalau dia punya produk. Karena dengan merek kita bisa mengenali, dia bisa promosi dan itu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah hak paten. Bu, perlu toh hak paten? Perlu sekali supaya nanti produk kita tidak ditiru atau tidak ditiru oleh perusahaan lain. Misalnya perusahaan sepeda motor, ada Honda, ada Yamaha, pasti mereka punya hak paten sendiri-sendiri anak-anak. Supaya produk mereka tidak ditiru oleh perusahaan lain, seperti itu ya. Selanjutnya adalah goodwill. Goodwill ini adalah sejenis hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan. Goodwill, contohnya adalah misalnya tanah. Tanah di samping jalan raya sama tanah yang ada di pedalaman desa, otomatis harganya lebih mahal yang di jalan raya. Betul sekali. Kenapa? Karena dia punya hak istimewa di situ. Contohnya lagi kalau produk misalnya Aqua. Nah, minuman Aqua. Dia sudah punya nama baiknya. Dia sudah punya nama yang dikenal oleh masyarakat. Contoh soal kalau misalnya nenek saya, "Dok, aku tumbasno Aqua." Padahal tak tumbasne klub. "Dok, aku tumbasno Aqua." Padahal tak tumbasne Anudai. Lah, antara klub Anudai Aqua, mbah saya itu sama-sama manggilnya adalah Aqua. Sehingga kalau saman perhatikan antara Anudai, klub Aqua, pasti harganya lebih tinggi Aqua. Tapi tetap laku. Kenapa? Karena dia sudah punya goodwill, dia sudah punya nama baik, mindset di orang-orang kalau minuman mineral itu disebut dengan Aqua, padahal mereknya banyak sekali. Itu namanya goodwill, ya, paham? Oke, kita mempelajari tentang pasifa. Apakah pasifa itu? Apa saja di dalamnya? Pasifa adalah kewajiban yang harus kita bayarkan atau kita kembalikan. Di dalam pasifa ini ada hutang dan modal. Hutang berarti uang orang lain di kita kan. Hutang banyak, hutang ke supplier, hutang ke bank, hutang ke Paijo, Painem, Monggo, itu namanya hutang. Kalau modal ternyata terbagi lagi menjadi 4 anak-anak. Ada modal sendiri, berarti milik sendiri, ada pendapatan, ada beban atau biaya, dan ada dividen atau pref. Jadi kalau modal sendiri ya punya sendiri. Setelah itu pendapatan. Pendapatan ketika kita sudah bekerja, kita sudah melayani klien, kita sudah menjual produk, mendapatkan uang, itu namanya pendapatan. Selanjutnya beban. Beban adalah yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan pada periode tertentu. Biasanya periode produksi. Contohnya beban air, beban listrik, beban internet, dan lain sebagainya. Dividen. Dividen itu adalah laba atau keuntungan kita. Beda loh ya sama pendapatan. Kalau dividen itu labanya. Terus pref itu adalah pengambilan dana oleh pemilik perusahaan. Monggo, mau diambil boleh-boleh saja, wong itu uang-uang dia, itu namanya pref. Oke. Kira-kira paham anak-anak mulai dari persamaan dasar ini? Semoga apa yang Bu Mun sampaikan sedikit membantu pemahaman kalian semua. Oke, insya Allah kita sambung lagi lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.